Teman-teman, Al-Quran sepertiganya adalah kisah-kisah orang terdahulu, nabi-nabi sih banyak. Dan nabi yang banyak dikisahkan ceritanya dalam Al-Quran adalah Nabi Musa alaihissalam. Kisah Nabi Musa alaihissalam terbentang di surah Al-Baqarah, di surah Toha, di surah Al-Qasas. Dan kali ini gue mau menceritakan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam dalam surah Al-Qasas, dimulai dari ayat 7 teman-teman. Tapi kali ini mungkin bukan Nabi Musa alaihissalam secara person, tapi keluarganya, khususnya ibunya dan saudari perempuannya. Teman-teman bisa buka Quran surah Al-Qasas ayat 7. Di situ Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah ibunda Nabi Musa alaihissalam, di mana ibunda Nabi Musa alaihissalam diberikan ilham, susuilah dia. Lalu Allah katakan lagi, jika kamu khawatir terhadapnya maka hanyutkanlah dia ke sungai. Pertanyaannya, apa yang membuat ibunda Nabi Musa alaihissalam khawatir? Beliau khawatir akan kehilangan anaknya teman-teman, karena Nabi Musa kecil lahir di masa bayi laki-laki yang lahir harus dibunuh. Beliau khawatir karena Firaun akan mengambil anaknya lalu membunuhnya. Betapa khawatirnya ibunda Nabi Musa alaihissalam. Selayaknya seorang ibu teman-teman, pada umumnya ketika khawatir terhadap bayinya pasti akan dipeluk. Sebuah tanda penjagaan seorang ibu. Tapi apa perintah Allah kepada ibunda Musa? Perintahnya adalah untuk melepaskan bayinya. Sangat bertolak belakang sekali kan teman-teman. Maka hanyutkanlah dia ke sungai. Mungkin yang Allah putuskan tidak cocok dengan perasaan kita, tapi selama itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, maka ikuti saja. Dalam ayat yang lain teman-teman, Allah Subhanahu wa taala katakan, wa asa an takharu syai'an wa huwa khairul lakum. Kita mungkin tidak menyukai suatu, padahal itu baik buat kita. Kita tidak tahu apa yang baik untuk kita kan, tapi bukankah Allah Subhanahu wa taala Maha tahu? Lalu Allah kuatkan ibunda Nabi Musa alaihissalam, wala takhafi wala tahzani. Dan janganlah engkau takut dan janganlah engkau bersedih hati. Mari kita lihat ibunda Nabi Musa alaihissalam. Beliau khawatir teman-teman, pasti beliau takut, ya kan, kalau Musa kecil akan diambil oleh Firaun. Tapi kita lihat dalam sejarahnya di surah yang sama teman-teman, di Al-Qasas, Allah Subhanahu wa taala malah mengirim langsung Musa kecil ke dalam rumah Firaun. Nanti istrinya menemukan Musa kecil, lalu ia jatuh hati dengan Musa kecil. Dan dia minta kepada suaminya, Firaun, untuk mengangkatnya jadi anak. Teman-teman bisa bayangin, Musa kecil yang sebenarnya ibundanya itu takut kan teman-teman. Takut bayi Musa itu akan dibunuh oleh Firaun. Malah Musa kecil dibesarkan di rumah musuhnya Firaun. Sesuatu yang sangat ibunda Nabi Musa khawatirkan, takutkan gitu. Allah malah mengirimnya langsung ke rumah Firaun. Lalu kisah pendeknya, lalu nanti akhirnya Musa kecil akan tumbuh dan menjadi rasul. Sesuatu yang Firaun sangat takutkan teman-teman. Kenapa? Karena Firaun itu melihat dalam mimpinya anak laki-laki dari kalangan Bani Israel akan menjadi rasul dan akan menghancurkan kerajaan dari Firaun. Itulah mengapa bahwa bayi laki-laki dari kalangan Bani Israel itu Firaun perintahkan untuk dibunuh langsung. Kembali kepada ibunda Nabi Musa alaihissalam teman-teman, yang dia takutkan apa? Kehilangan putranya kan, jauh dari anaknya. Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini dirasakan sama ibundanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan hati ibu Musa menjadi kosong. Sungguh hampir-hampir saja ia mengatakan rahasia tentang Musa. Seandainya tidak kami teguhkan hatinya agar dia termasuk orang yang beriman kepada janji Allah. Di atas teman-teman menceritakan bahwa hati ibunda Musa juga goyah. Sampai-sampai hampir dia membongkar semuanya. Teman-teman bisa paham kan betapa beratnya perasaan ibunda Musa. Bayi yang baru dilahirkannya dilepaskan.
dan perasaan kosong, anxiety itu kan manusiawi teman-teman. Semua dari kita merasakannya, bahkan Maryam pun merasakan itu gitu di saat dia depresi, bahkan dia bilang sebaiknya aku mati saja kayak gitu. Itu adalah hal wajar ya teman-teman. Tapi bukankah Allah bilang wala takhafi wala tahzani, janganlah engkau takut dan janganlah engkau bersedih hati. Dan lanjutan dari ayat itu ada ceritanya teman-teman, ibunda Nabi Musa itu menyuruh saudari perempuan Nabi Musa alaihissalam untuk mengikuti Musa kecil dari jauh. Di sini paling menarik teman-teman betapa pintarnya saudari Nabi Musa alaihissalam. Teman-teman bisa baca di Quran surah Al-Qasas. Kita bisa bayangin teman-teman, jika saudari Musa ini itu bukan anak yang cerdas dan matang. Ketika mengikuti bayi Musa, maka ketahuan pasti kan oleh tentara Firaun, tapi kan nggak ketahuan. At the end, bayi Musa akhirnya selamat dan dibawa ke istana. Allah tahu perasaan ibunda Musa teman-teman. Allah tahu apa yang dirasain oleh ibunda Musa. Maka Allah berfirman, wa haramna alaihi al-maradin min qablu. Allah haramkan dari Musa kecil untuk menerima air susu dari semua wanita. Tidak ada satupun wanita yang Musa terima air susunya. Bayi Musa tetap menolak dan tetap menangis. Disinilah kecerdasan saudari Musa terlihat kembali. Allah abadikan perkataannya, maukah aku tunjukkan kepadamu keluarga yang akan memeliharanya untukmu dan mereka dapat berlaku baik padanya. Perkataan yang cerdas dan matang dari seorang perempuan. Maka kembalilah bayi Musa ke pangkuan ibunya. Ibunda Musa kembali bertemu dengan Musa, dan hal yang pentingnya adalah ibunda Musa itu dibayar teman-teman. Dibayar oleh kerajaan, karena kan Nabi Musa itu kan diangkat anak ya sama Firaun, sama istrinya Firaun. Atas dasar ibunda Musa itu bisa menyusui Musa, ibunda Musa itu dibayar karena telah menyusui Musa kecil. Maka kami kembalikan dia Musa kepada ibunya, agar senang hatinya dan tidak bersedih hati, dan agar dia mengetahui bahwa janji Allah adalah benar. Tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Allah katakan teman-teman, wala takhafi wala tahzani, jangan takut dan jangan bersedih hati, segalanya ada dalam kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain kan Allah juga sebutkan kan, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Azza wa Jalla itu mengetahui, sedangkan kita teman-teman, kita tuh tidak mengetahui. Ada salah satu doanya bagus teman-teman. Cuman gue nggak tahu ini doa yang disebutkan oleh Nabi Muhammad atau bukan kayak gitu ya. Doanya tuh ini potongan ya, karena tadi gue bilang panjang. Allahumma inni as'aluka tsabata fil amri wal 'azimata 'alal rusyd. Ya Allah, sungguh aku bermohon padamu akan ketetapan pada suatu urusan dan kemauan pada jalan yang benar. Orang-orang mukmin teman-teman meletakkan segala sesuatu kepada kekuasaan Allah. Semua keputusan, semua ketetapan ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Ini berarti Allah lah yang menetapkan segala sesuatu kepada kita. Ada ungkapan dalam bahasa Arab teman-teman, wal khiratu fi makhtarahullah. Segala yang baik itu adalah apa yang Allah pilihkan kepada kita. Even kita mungkin berpikir atau menganggapnya buruk atau nggak baik buat kita, tapi karena Allah yang sudah memilihkan hal tersebut, maka sudah pasti hal itu adalah yang terbaik buat kita teman-teman.